Baik, teman-teman, selamat datang. Kita akan, see, kita coba, eh, jadi di pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan tentang mekanisme ujiannya. Jadi, hold on, let me check this one. Jadi di pertemuan ini sudah saya rekam. Di pertemuan ini saya akan menjelaskan ke teman-teman mekanisme ujiannya. Jadi apa yang harus Anda lakukan? Anda sudah boleh mengerjakan tugas ini mulai dari sekarang ya. Nah, apa yang harus Anda lakukan? Pertama, ini modelnya tuh kelompok ya. Jadi silahkan Anda pilih anggota kelompoknya maksimal 3 orang ya. Dengan mekanisme Anda pertama harus membuat tabel seperti ini. Jadi buat tabel pertama, kedua, dan ketiga tuh namanya siapa, tugasnya apa ya. Jadi setiap kelompok terdiri dari 3. Jika ada yang sisanya, misalnya ada 4 atau 2, boleh terdiri dari 2 atau 4. Jika itu sudah tidak ada pilihan. Tapi jika misalnya sisanya dia 5, maka dia harus dibagi tetap menjadi 2 kelompok, which is basically 3 dan 2. Nah, apa yang harus Anda lakukan? Pertama, Anda harus, ini bebas ya, silahkan Anda memilih kebijakan publik atau kampanye perusahaan yang menunjukkan keterkaitan antara komunikasi, pemasaran, dan kebijakan publik. Anda boleh menganalisa misalnya Omnibus Law atau jenis kebijakan lainnya. Bisa juga mulai dari perspektif pemerintah mengeluarkan kebijakan atau kebijakan advertising yang apa namanya, pemerintah. Anda bisa melihatnya pertama mulai dari kebijakan pemerintah yang berusaha disosialisasikan kepada masyarakat atau kebijakan advertising yang kemudian harus dirubah materinya karena terdampak dari adanya perubahan kebijakan. Itu boleh modelnya seperti ya. Kedua, Anda boleh fokus ke perusahaan atau pemerintah. Anda boleh melihat bagaimana pemerintah misalnya mengatasi komunikasinya ya, public communicationnya pemerintah atau perusahaan. Jadi subjeknya ada 2 teman-teman. Anda boleh melihatnya dari pemerintah, Anda juga boleh melihatnya dari perusahaan. Kedua, Anda harus bisa memetakan ya apakah isu ini harus masih sedang terjadi atau kalau sudah tidak terjadi dampaknya masih ada. Anda harus lihat misalnya kebijakan pemerintah itu berdampak kepada pelaku UMKM, cara terdampaknya seperti apa, tanggung jawab sosialnya seperti apa, dan kira-kira pengaruh terhadap stakeholder seperti apa. Nah, kalau Anda mengikuti mata kuliah ini dari awal sampai akhir, itu saya sudah jelaskan, misalnya Anda harus menentukan aktornya siapa, stakeholdernya siapa, kemudian apakah dia high interest, low interest, itu harus Anda lihat. Nah, Anda juga bisa misalnya fokus pada perusahaan, seperti tadi saya sebutkan ya, misalnya Gojek, eh, keberlanjutan Gojek, atau misalnya kampanye sampah plastik, atau Anda juga bisa melihat misalnya bagaimana pemerintah menghimbau untuk ikut BPJS Kesehatan, atau pengurangan plastik dari Danone. Silahkan ya, Anda boleh memilih, sangat bebas, silahkan memilih isunya apa. Nah, apa yang harus Anda lakukan? Pertama, Anda bikin presentasi ya, itu direkam. Semua harus, kalau kita kembali pada penjelasan sebelumnya itu, semua harus jelas ya. Misalnya si A, si Budi, si Wati, dan si siapa yang ketiga tuh harus jelas dia melakukan apa saja. Nah, apa yang harus Anda jelaskan? Penjelasan pertama harus menyangkut fenomena ekspansi pemasaran. Jadi bagaimana strategi pemasaran perusahaan atau pemerintah itu beradaptasi untuk ke kebaikan bersama atau kebaikan publik. Kedua, Anda harus bisa mengkaitkan tersebut dengan teorinya seperti apa. Jadi kalau Anda pengen membahas teorinya, silahkan Anda merujuk pada penjelasan saya sebelumnya. Jadi bagaimana misalnya kampanye pemasaran itu mencerminkan tanggung jawab perusahaan, kontrak sosial antar perusahaan dan masyarakat seperti apa, dan sebagainya. Ketiga, keberlangsungan perusahaan seperti apa.
siapa aja pemetaan stakeholdernya, ini bisa juga keberlangsungan kebijakan pemerintah ya. Dan keempat, pemetaan pemangku kepentingan atau stakeholders mapping. Anda boleh menggunakan visual seperti Anda mau menghubungkan misalnya pemerintah, siapa aja aktornya, kemudian berdampak pada siapa saja, itu feel free. Itu saya memberikan Anda keleluasaan sebesar-besarnya dengan sangat fleksibel, fleksibel ya. Nah, presentasi ini 15 menit dalam artian berarti model yang harus lakukan adalah case study, pendekatan teori, masalahnya ada di mana, kemudian hasilnya seperti apa, siapa saja yang terlibat. Kedua, setelah ini Anda lakukan, setelah Anda rekam, ya, Anda harus upload di YouTube. Boleh juga di TikTok dengan mencantumkan judul mata kuliah, mata kuliah, tahun, judul, kelompok, kemudian Universitas Bakri. Ya, seperti yang Anda lihat pada layar. Nah, linknya disubmit di Google Class dengan mencantumkan nama-nama dari anggota kelompok ya. Jadi, ketika Anda presentasi, format ujian table ini harus ada pada presentasi Anda. Ketiga, membuat visualisasi ya, yang diposting di Instagram. Anda boleh posting itu di akun pribadi Anda, nanti itu ditampilkan di presentasi pada bagian akhir, visualisasi Instagramnya. Nah, kriteria penilaian teman-teman, penerapan teorinya 40%, jadi tolong Anda jangan hanya berpendapat ya, harus ada teorinya. Anda misalnya argumentasinya A, teorinya pakai apa, kemudian 30% analisis ya, strategi komunikasi seperti apa, kemudian kesalahan dengan publik seperti apa, kemudian kolaborasi kelompok 20% ya, dan keterampilan presentasi 10%. Jadi harus jelas, terstruktur, dan terlibat ya. Semua anggota ketika dia muncul di presentasi itu harus kelihatan. Anda boleh menggunakan, Anda merekam video dengan format sekreatif mungkin juga boleh. Anda mau pakai Zoom juga boleh. Yang tidak boleh adalah Anda membaca presentasi. Presentasi yang Anda tampilkan misalnya di Google Docs, terus Anda baca saja itu presentasinya, itu nilai Anda akan berkurang di situ. Ya, jadi again, bisa contohnya ya, tadi kasus misalnya kampanye lingkungan Gojek, bisa ya, kalau mau fokusnya pada perusahaan. Bisa juga fokus pada pemerintah. Misalnya kalau pemerintah sekarang mengatasi sampah atau kebijakan-kebijakan pemerintah yang sekarang berusaha disosialisasikan kepada masyarakat. Itu juga boleh. Jadi sekali lagi bisa aspeknya dari pemerintah ke masyarakat, bisa aspeknya dari perusahaan ke masyarakat. Oke, ada nggak pertanyaan sampai di sini? Silahkan Anda bertanya, karena saya tidak akan melayani pertanyaan setelah saya menutup kelas ini, dan tolong jangan bertanya lagi penjelasan ujiannya setelah kelas ini ditutup. Silahkan. Miss, izin Ya, bertanya, Miss. ya. Untuk yang visualisasi yang diposting di Instagram itu, kalau boleh tahu, bagaimana ya, misalnya masih belum ada gambarannya sih, Miss, saya Nah, untuk yang di post Instagram. biasa kan di dalam apa poster kebijakan pemerintah itu kan biasanya itu disebutkan ya, misalnya manfaat program ini adalah ini, menyerunya seperti ini. Jadi Anda kayak berusaha berkampanye begitu. Ya, atau misalnya Anda menjelaskan kebijakan tersebut. Jadi bentuk visualisasi approach programnya. Nanti itu hanya berupa sampel ya. Seperti misalnya pemerintah berusaha eh, mengajak semua masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya. Anda bikinlah kayak posternya bagaimana membuat orang tuh mau tergerak. Misalnya membuang sampah pada tempatnya. Kayak campaign. Dapat nggak kira-kira penjelasannya? Berarti cuman kayak poster I- infografis gitu ya, be- Miss, bentuknya. ya, betul. Oh, oke, baik, Miss. Makasih, Miss. Ya. Ada lagi nggak? Sebelum saya tutup nih. Anda boleh mengerjakannya mulai malam ini ya. Sampai kemudian pada tanggal ujian Anda submit di Google Class. Ada lagi teman-teman? Semua udah jelas ya?
Jika semuanya sudah jelas, saya akan menutup pertemuan kita pada malam hari ini. Seperti biasa untuk rekamannya akan saya coba upload di YouTube. Oke? Clear? Yes. Oke, saya tutup ya. Terima kasih banyak. Silahkan Anda melaksanakan tugas Anda dan sampai ketemu pada pertemuan ke-8 semester depan. Selamat malam semuanya dan have a very good night. Bye.